Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru se-Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah, guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar, membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai Guru Merdeka Belajar. Teman-teman, apa itu Guru Merdeka Belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru Merdeka Belajar adalah mereka yang sadar dengan aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Guru Belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar untuk meraih kompetensi.
kesempatan untuk kembangkan dirinya, menjadi potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Ada aku begitu. Aku nggak begitu. Ma, Assalamualaikum Bapak Ibu. selamat juga. Mana udah siap malam ini? Siap, Kita Bu. mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa jumpa lagi malam ini dalam kegiatan Temu Pendidik Daerah ketiga Kabupaten Tapin. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, Ulun ingin memperkenalkan diri, mungkin kawan-kawan sudah tahu, tapi kita ada juga tamu dari luar nih, dari Banjarmasin, ada Ibu Rita, ada Bapak Arif, ya. Nama Ulun Hilda Rahmawati, Ulun adalah guru di SMP Negeri 1 Lokpaikat. Nah, topik kita malam ini adalah tentang kita sudah mulai merambah ke implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Nah, ada bagian dari IKM ini yang sangat penting perannya yaitu asesmen awal, ya kan? Asesmen awal. Namun kalau Ulun sendiri, Ulun jujur belum tahu nih asesmen awal yang benar itu seperti apa atau apakah ada aturan-aturannya atau bisa dibuat simple atau mudah gitu. Jadi topik kita hari ini, malam ini, asesmen awal bisa dibuat mudah dan tidak ribet. Oh, berarti bisa ya. Nah, kita cari tahu nih gimana caranya membuat asesmen awal yang mudah dan tidak ribet. Kemudian narasumber kita malam ini ada jauh-jauh ya. Narasumber kita malam ini adalah orang yang berperan sangat penting dalam terbentuknya KGBN Tapin, yaitu Bapak Abdul Mujib ya. Jadi yang awal-awal membuat Ulun merintis KGBN Tapin ini adalah Pak Mujib. Ulun perkenalkan dulu Pak Mujib. Nama beliau adalah Abdul Mujib. Beliau kelahiran Hulu Sungai Tengah 2 April 1983. Masih sangat muda ya. Kemudian beliau aktif sebagai pelatih guru belajar. Beliau juga aktif di Badan Pengurus Nusantara, Komunitas Guru Belajar Nusantara tahun 2022 sampai 2025. Beliau juga fasilitator guru penggerak. Pak Mujib fasilitator di mana nih, Pak? Oh ya, fasilitator di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Bu. Oh iya, jauh banget ya Pak. Berarti fasilitator itu harus keluar pulau ya Pak? Nggak bisa di dalam ini aja? Iya, sepertinya sengaja Bu, udah ditukar-tukar gitu. Yang dari Kalimantan ke luar daerah, yang dari luar daerah ke Kalimantan. Oke, mantap sekali Pak Mujib. Kemudian beliau mengawali karir beliau sebagai guru bahasa Inggris di Hulu Sungai Tengah, di Barabai. Kalau tidak salah itu dulu SMP-nya itu SMP di daerah Pagat ya Pak Mujib ya? Iya betul. Ya, jadi dulu beliau guru bahasa Inggris di daerah Batu Benawa, kemudian sekarang sehari-hari menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 24 Hulu Sungai Tengah. Nah, itu di mana tuh Pak? Kepala SMPN 24 Hulu Sungai Tengah itu di mana? Oh ya, di daerah Batu Tangga, Bu Hilda, arah menuju Natek ya. Kalau teman-teman pernah ke Barabai,
ke Birayang dulu, di Pasar Birayang belok kanan arah ke Nate, Kampung Bambu situ ada. Arah menuju ke Gunung Halau-Halau. Oh, iya. Iya. Oke, jadi Pak Mujib ini nasibnya selalu bertugas di tempat wisata ya Pak Mujib ya? Iya, Ya, kebetulan. sekalian refreshing. Oke, itu biodata singkat dari Pak Mujib. Kemudian ini biodata tambahan dari Ulun bahwa Pak Mujib ini nama akun Instagramnya Mujib HST. Kalau ingin temenan di Instagram, karena jujur kita dari Instagram itu banyak ya dapat ilmu sedikit-sedikit tapi mantap gitu ilmunya. Kemudian Facebook beliau adalah Abdul Mujib, dan beliau juga konten kreator di TikTok. Jadi jangan salah, TikTok itu tidak selamanya negatif. Sekarang kita bisa cari ilmu di TikTok. Jadi akun TikToknya Pak Mujib itu Guru Belajar IKM. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya akun TikTok bisa di-follow tuh Pak Mujib Guru Belajar IKM. Tampilan awal pada Canva untuk memulai mendesain. Oke. Demikian perkenalan tentang narasumber kita. Untuk mengefisiensi waktu, kita persilahkan saja ke Pak Mujib ya untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Mujib. Oke, terima kasih Bu Hilda yang sudah mengantarkan ya untuk diskusi kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya senang nih. Semoga Bapak Ibu sehat semua ya malam ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu tetap semangat ya. Tentunya mau belajar, ngobrol bersama. Tapi Bapak Ibu di sini malam-malam mau ini nih, bela-belain belajar. Tentunya ini udah sesuatu yang luar biasa nih. Keren Bapak Ibu semua. Oke. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Oke Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, topik kita malam ini adalah mungkin tentang asesmen awal ya. Bapak Ibu, ini senang sekali ditemu pendidik daerah yang ketiga di KGBN Tapin nih. Ibu Hilda sudah berhasil, sudah membersamai untuk teman-teman belajar di KGBN Tapin, dan tentunya ini kita belajar bersama, kita mungkin saling belajar, saya juga belajar dari Bapak Ibu semua. Mungkin banyak cerita dari Bapak Ibu ya juga mungkin bisa saya tiru nih. Nah, tentunya saya juga bukan ahli Bapak Ibu. Tentunya saya percaya Bapak Ibu di sini banyak nih yang pengalamannya lebih lama dari Ulun, yang mungkin sudah lebih puluhan tahun sudah mengajarnya, dan ini sudah banyak nih dari pengalaman Bapak Ibu nih yang mungkin jadi bahan inspirasi kita semua nih. Nah, tentunya di sini mungkin tujuan kita malam ini. Oke. Nah, seperti yang dikenalkan Bapak Ibu, dikenalkan Bu Hilda tadi, ini mungkin profil saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri. Nah, kebetulan saya mungkin hubungin Bu Hilda nih. Saya mau teman-teman Tapin mau gabung dengan teman-teman Tapin untuk belajar bersama. Ini kerjaannya KGBN memang gitu Bu Hilda. Artinya sebenarnya senang untuk mencari teman untuk belajar, itu sih kerjanya KGBN, bukan apa-apa. Artinya melihat perkembangan Bapak Ibu, melihat semangat Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama terus ketemu, meluangkan waktu. Tentunya ada percakapan yang bisa kita saling tukar, ada percakapan yang bisa kita saling adopsi nih. Nah, mungkin bisa saling cerita apa yang mungkin gimana di Tapin. Tentunya kan setiap
daerah kita nggak sama, setiap daerah itu kita beda. Jangankan setiap daerah, setiap sekolah pun tidak sama, mungkin pasti beda-beda. Tidak ada sesuatu apa namanya yang tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, tentunya dengan bertemu dan saling bercerita ini bisa saling ini nih apa namanya. Ya. Nah, betul Bapak Ibu, ini saya juga baru bertugas sebagai kepala SMP. Saya baru bertugas mungkin baru genap 1 tahun ya, 1 tahun 1 bulan mungkin. Nah, tentunya banyak nih yang baru terus ulun pelajari, yang tentunya apa namanya banyak yang belajar hal-hal baru yang saya belum pernah temui, saya bisa temui gitu ya. Nah, apalagi saya mungkin termasuk ya mungkin orang apa namanya sangat junior ya Bapak Ibu. Tentunya banyak juga teman-teman guru senior di sekolah saya, dan ini adalah suatu tantangan baru bagi saya, bagi ulun untuk bisa bersama teman-teman untuk menggapai tujuan, menggapai cita-cita, visi apa yang diciptakan dari sekolah untuk berjalan bersama-sama. Nah, ini adalah tantangan baru bagi saya. Nah, betul seperti kata Belda tadi, saya punya akun Instagram Mujib HST, boleh Bapak Ibu follow, nanti saya follow back. Artinya kita kebetulan saya juga belajar Bapak Ibu ya, di Instagram ini kebetulan ada komunitasnya juga. Mungkin kalau teman-teman di komunitas teman-teman KGB ini senang bikin komunitas-komunitas yang suka bikin konten, kumpul nih, buat grup, kumpul saling tukar cerita. Gimana cara bikin konten, gimana cara bikin apa sesuatu yang menarik untuk terus belajar bersama-sama. Ini ada komunitasnya, Bapak. Artinya di KGBN ini apa yang kita senangi, apa yang kita bisa ekspresikan, cari teman, kumpul-kumpul jadi gitu ya. Artinya saya baru belajar juga nih di Instagram. Banyak teman-teman yang sudah apa namanya punya follower banyak, ada yang sampai mungkin yang paling banyak itu Pak Rizky itu, Pak Rizky yang akun Instagramnya kampung apa jangan jadi guru, itu luar biasa tuh followernya. Pak Rizky Rahmat Hani itu sampai kayak trending di Facebook ya, yang beliau kan honorer tapi luar biasa ya Pak. Betul, Pak Rizky itu sangat menginspirasi konten-konten beliau. Beliau juga satu grup ya di saya belajar bersama, diskusi untuk bagaimana nih bikin konten biar bisa untuk bahan belajar ya. Artinya konten ini bagaimana agar mudah dipahami, mudah dicerna, dan bisa lebih bisa dipahami dibanding kita baca tulisan biasa. Ini banyak saling berbagi trik-triknya, yang tujuan akhirnya adalah untuk berbagi, untuk belajar bersama. Itu sih tujuannya, bukan apa-apa. Meskipun ada juga sih bonus-bonusnya, ada juga karir-karirnya gitu. Teman-teman Pak Rizky, Pak Maman itu yang sudah followernya puluhan ribu, itu bahkan ada apa namanya tantangan gitu bagi teman-teman yang senang bikin konten. Artinya kalau sudah followernya sampai 5.000 ke atas, itu diajak kerjasama dengan oleh Yayasan Guru Belajar, yang tentunya ada endorse yang bisa kita terima jadi komersial gitu. Mungkin ada bonus ya yang kita dapat gitu dari konten yang kita bikin. Itu kalau sudah mungkin ada beberapa level gitu. Nah, itu sih tujuannya. Kita belajar jadi konten kreator yang tujuannya sama, yaitu untuk belajar, untuk menjadi guru belajar gitu. Yang nantinya dari konten yang kita bikin itu bisa kita praktikkan di kelas, dan tentunya berdampak bagi murid-murid kita, berdampak bagi pembelajaran di sekolah kita. Itu Bapak Ibu. Boleh kalau Bapak Ibu senang di medsos, boleh nih gunakan medsosnya untuk belajar juga. Ya, Ibu Hilda juga saya lihat senang nih, konten-konten Bu Hilda juga bagus tuh, sangat menginspirasi. Apalagi ya konten-konten ini kegiatan anak-anak belajar di alam tuh sangat bagus tuh, sangat menarik. Iya, itu sangat bisa ditiru nih. Saya juga bisa senang niru-niru seperti itu. Nah,
Oke, kita ke topik malam ini ya. Nah, oke, sebelum kita ini, coba kita praktik dulu nih. Bapak Ibu yang ngajar di SMP boleh raise hand. Boleh tekan tombol raise hand yang ngajar di SMP. Oke, ada Bu Hilda, terus ada siapa lagi nih yang ngajar di SMP? Ini Bu Hilda ya, yang untuk apa ngajar di SMP-nya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Oh banyak. Ibu Rita juga, Ibu Siti Jumiati, Ibu Sinta, Ibu Nur Halimah, Ibu Mas Rukia, Ibu Lisna juga. Oh banyak ternyata ya. Oke, tentunya yang lain nih mungkin ada selain SMP, mungkin ada SMA, ada yang SD juga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah raise hand. Ada 6 nih yang raise hand. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu, boleh gunakan kolom chatnya ya. Untuk pernyataan ini, Bapak Ibu sudah pernah melakukan asesmen awal. Nah, jika sudah, ketik 1, atau jika tidak atau belum, ketik 0. Boleh ya di kolom chat ya, Bapak Ibu. Silakan ketik. Oke, Ibu Hilda 1, sudah. Ibu Rita 0. Ibu Siti Jumjati 0. Oke. Ibu Nur Halimah juga 0. Ibu Lisna 0 juga. Terus banyak yang 0 ya. Oke. Ada berapa lagi nih? 0 ini jika belum ya. Nah, jika sudah. Oke, Bu Lisna ada 1 nih. Oke, tapi bersama ruang guru. Oke. Iya. Apa nyantai aja Bapak Ibu ya. Kita ketik di kolom chatnya. Ini untuk media interaksi kita ya, untuk biar nggak hanya saya yang ngomong gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini juga masih kita main tetap di kolom chat Bapak Ibu ya. Nah kira-kira asesmen awal ini, nah Ibu Sinta ada 0 juga ya, belum pernah ya. Ibu Sinta ambil. Pak Yandi sudah pernah nih 1 ya. Oke, selanjutnya kita tetap main di kolom chat. Sebutkan 2 kata tentang asesmen awal. Oke, Bapak Ibu, sebutkan 2 kata nih yang menggambarkan pandangan Bapak Ibu tentang asesmen awal. Silakan tulis Bapak Ibu 2 kata. Terserah kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu apa nih? Kesiapan siswa Bu Nurul Mabubah. Oke. Ya, kesiapan siswa ya. Readiness. Mengenal dekat. Oke. Hilda mengenal dekat. Pak Yandi memanusiakan hubungan. Oke. Terus apa lagi nih? Ada lagi Bapak Ibu. Ibu Siti Jumiati minat siswa. Ibu Rita Agustina kebutuhan awal. Ibu Lisna Dewi mengenali kebutuhan belajar murid. Nah, ini lebih nih ada 4 kata nih Ibu Lisna nih. Oke. Ibu Nur Halimah kemampuan awal. Oke. Ada beberapa pendapat yang sama ya. Ada Ibu Nur Halimah ini kemampuan awal, kebutuhan awal. Ibu Rita juga. Oke, ada Pak Hadriadi nih. Batu pertama. Wah, mantap nih. Batu pertama. Oke.
Ibu Mas Rukia, proses berpikir. Oke, sangat menarik. Oke, saya boleh nih dengar pendapat teman-teman ya. Dari ini nih, dari Ibu Nurul dulu nih. Bu Nurul, malam Bu Nurul. Malam Pak, izin Oh, nyimak Pak. malam. Alhamdulillah. Sehat Bu Nurul? Tinggi alhamdulillah sehat Pak. Oke, gimana nih kegiatannya Pasil nih? Udah selesai ya? Belum Pak, orang baru mulai. Oh, Angkatan 7 Udah keren. Bu Nurul nih Pasil juga nih, fasilitator juga nih. belajar Pak. Oke. Bu Nurul boleh cerita Bu Nurul, menurut Ibu nulis kesiapan siswa ya? Oke, Oke. boleh cerita nih tentang 2 kata ini, boleh dong? Iya. Sebenarnya untuk asesmen awal, saya sendiri kalau ditanya tadi sudah melakukan atau belum, secara pribadi belum maksimal Pak. Mungkin sejauh di kelas saya sendiri hanya kesiapan yang saya pikir tadi asesmen awal ini adalah melihat sejauh mana siswa ketika ingin di pelajaran saya, ketika saya ingin masuk di pelajaran, saya melihat kemampuan siswa saya sejauh mana. Artinya dengan melihat kemampuan yang dimiliki siswa, kita akan menyesuaikan treatment apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak, simpelnya, sederhananya. Oke, kesiapan untuk merencanakan tindakan gitu ya selanjutnya. Iya. Oke, mantap. Makasih Bu Nurul. Iya, sama-sama Pak. Aduh, rindu sama Bu Nurul nih, lama nggak jumpa nih. Oke. Nih, selanjutnya boleh nih satu lagi ya. Pak Hadriadi, agak unik nih, batu pertama. Boleh Pak Hadriadi? Malam Pak Hadriadi. Ya, selamat malam Mr. Mujib. Ketemu lagi kita ya. Oke, ya. Gimana kabarnya nih Pak Hadriadi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Boleh cerita Pak Hadriadi, batu pertama, kenapa batu pertama nih? Asesmen awal batu pertama. Ya. Kalau saya sebenarnya menganalogikan asesmen awalnya sebagai batu pertama dari sebuah bangunan yang nantinya mungkin akan kita jadikan sebagai landasan untuk melaksanakan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kekuatan dan karakteristik si murid ya. Jadi asesmen awal ini di mana kita tahu kemampuan awal dari siswa. Jadi dari situ kita bisa menjadikan pijakan atau titik tolak apa saja yang akan kita laksanakan, apa saja yang ingin kita capai untuk dalam pembelajaran bagi setiap murid sesuai dengan kodrat awal, karena kodratnya yakni kemampuan awalnya itu sendiri. Nah, itu yang saya analogikan dengan sebagai asesmen awal sebagai peletakan batu pertama dalam proses pembelajaran bagi setiap murid. Terima kasih, Mr. Mujib. Oke, makasih Pak Hadriadi. Oh, ini ya, analoginya adalah ketika kita membangun sebuah bangunan, kita tentunya memulai dengan batu pertama nih. Kalau kita bangunannya batu ya, tentunya nih pijakan awal gitu. Kalau mungkin kayu, mungkin tiang pertama ya, mungkin tiang Betul pertama. Sekali. Oke, makasih Pak Hadriadi. Sehat selalu ya. Oke, Mr. Mujib. Oke, selanjutnya nih. Nah, kita tetap di kolom chat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kira-kira boleh dituliskan lagi ya di kolom chat, apa yang membuat Anda ingin tahu tentang asesmen awal? Boleh nih. Apa ya yang membuat Anda ingin tahu nih tentang asesmen awal? Apakah mungkin karena ada kurikulum merdeka, apa karena ada mungkin dengar-dengar lagi trending, apa mungkin ada teman yang bercerita, atau ada sesuatu nih yang membuat Bapak Ibu ingin tahu tentang asesmen awal. Boleh dituliskan di kolom chatnya ya. Oke. Nah, Ibu Musdalifah juga menulis tentang informasi awal ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Tentunya kita di sini ya, ketika kita mungkin melihat flyer yang beredar nih,
Ini tentang asesmen awal nih, kayaknya ini menarik nih. Apa ya yang kira-kira kayaknya aku perlu apa nih di asesmen awal nih? Oke. Boleh dituliskan di kolom chatnya. Apakah karena ini ya? Oke, ada Ibu Nurul Halimah sudah nih menulis nih. Awal ketika guru mengenalkan sebuah topik. Oke, karena ingin mengenalkan sebuah topik ya, tentunya kita perlu asesmen awal yang menurut Ibu Nur Halimah nih. Tentunya perlu kita tahu nih caranya seperti apa. Bahkan di flyer kita TPD malam ini lumayan unik nih kata pemantiknya. Pemantiknya adalah asesmen awal itu bisa dibuat mudah. Kan kita mendengar kata asesmen itu bawaannya seperti ribet, bawaannya seperti membuat suatu analisis, sesuatu yang bikin kita pusing seperti itu ya. Bisa nggak asesmen itu dibuat mudah, dibuat ringkas? Oke. Ada Bu Rita sudah menuliskan nih, menjadi keharusan nanti bagi guru untuk mempelajari asesmen agar bisa mengetahui tentang kebutuhan murid. Oke, menarik. Artinya ingin tahu tentang kebutuhan murid ya, Bu Rita ya. Kemudian Pak Hadriyadi mengidentifikasi kebutuhan murid. Bu Nurul karena ingin tahu detail cara atau teknik yang paling tepat ketika melakukan asesmen awal. Oke. Ibu Hilda, saya sudah pernah melakukan asesmen awal, tapi saya belum tahu apakah asesmen yang saya lakukan sudah sesuai apa belum. Nah, gitu ya. Oke, ingin mengkonfirmasi ya, apakah yang kita coba ini, apakah sudah tepat apa belum. Oke, Pak Yandi, pengen tahu seberapa fleksibel asesmen awal. Oke. Ibu Musdalifah, agar guru tahu metode belajar apa yang sesuai atau apa yang dibutuhkan siswa. Oke, Ibu Siti Jumyati ingin mengetahui perbandingan antara minat dan bakat peserta didik. Malam Bu. Apakah suara ya? Gimana kabarnya Bu Nur Halimah? Ya. Apakah Bu Nur Halimah tidak terkendala untuk on mic-nya? Apakah mungkin terkendala? Terkendala ya? Oke. Sambil nunggu Nur Halimah, boleh juga nih dari Bu Hilda nih. Nanti. Bu Hilda, kira-kira perasaan Bu Hilda, apakah apa nih yang membuat Bu Hilda ragu asesmen yang Ibu Hilda lakukan itu sudah sesuai apa belum? Boleh cerita Bu Hilda? Jadi kan Pak gini, pertama kali tahu asesmen awal itu waktu zaman COVID kan ada guru belajar berbagi itu asesmen diagnostik kan, kognitif dan non kognitif. Itu kan asesmen kognitif itu kan harus bikin sekian soal untuk semester apa gitu. Nah, saya kan kok ribet amat ini kan. Jadi dari zaman itu tuh sudah saya modif karena saya kan sukanya ngotak-ngatik, modif-modif, bahkan flyer dari Pak Mujib juga saya otak-atik gitu. Jangan kaget kalau pertemuan akan datang flyernya beda lagi karena saya orangnya gitu. Jadi saya gini aja, jadinya saya sederhanakan aja. Aduh, saya kasih dah yang paling level paling bawah aja semuanya ini, bisa apa enggak gitu, nggak usah pakai semester sekian gitu. Jadi akhirnya dari asesmen awal itu ya memang mereka memang nggak dapat semuanya gitu. Jadi waduh, saya pikir kalau ini nggak dapat berarti saya harus dari nol bener-bener nol ya gitu. Nah, jadi sampai ke masa sekarang pun saya melakukan asesmen awal lagi kan pada awal tahun ajaran. Saya asesmen awalnya cukup saya tanya aja,
kalian di SD udah belajar bahasa Inggris apa belum gitu, siapa yang udah? Oh nggak ada yang belajar. Tapi saya lupa tuh, anak kan kalau nggak belajar di sekolah, mungkin aja dia udah bisa karena belajar di YouTube atau di mana kan mereka main game kan sebagian memang udah bisa. Oh ya kelewat saya bagian itu. Terus saya bikin assessment non kognitifnya, tulis dong nama, terus panggilan yang kalian sukai itu apa biar ibu bisa memanggil dengan nama yang kalian sukai gitu. Terus kalian tinggal sama siapa? Kan banyak anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya, ada yang tinggal dengan keluarga, dengan neneknya saja. Saya tanya juga, itu bentuk tertulis ya, saya suruh ambil kertas, tulis dong yang membiayai kalian siapa gitu. Kan mungkin saja orang tuanya lengkap tapi tidak dibiayai oleh orang tua. Murid saya banyak yang seperti itu. Jadi seperti itu saja asesmen saya gitu. Kadang kalau nongkrong istirahat saya tanya gitu, Bapak di mana, kerja apa gitu. Seperti itu saja Pak, enggak. Ya saya orangnya intinya anti ribet gitu. Makanya saya senang nih kok Pak Mujib kayak bisa membaca pikiran saya ya, bahwa saya ini suka sekali dengan yang ringkas-ringkas, praktis-praktis, suka sekali yang modif-modif gitu. Gitu aja Pak. Oke, makasih Bu Hilda, luar biasa Bu Hilda. Enggak memang saya yakin Bu Hilda ini seorang inovator, saya yakin. Artinya Bu Hilda ini beliau ini saya melihat dari medsos juga nih, pernah juga ketemu Bu Hilda waktu pelatihan dulu ya, lama ya. Nah, ini Bu Hilda, saya yakin Bu Hilda ini seorang inovator. Ya. Ciri inovator adalah ini suka modif, suka kreatif. Artinya ada ide dari lain nih, enggak ada ide sendiri gitu yang dibawa. Ini adalah seorang inovator. Luar biasa ketemu Bu Hilda, dan dari seorang penggerak itu butuh inovator ya. Ini tidak salah lagi. Bu Hilda ini 100% seorang inovator yang tentunya penggerak sejati nih. Oke. Nah, terima kasih Bu Hilda. Oke, selanjutnya dari Ibu Musdalifah nih. Malam Bu Musdalifah. Selamat malam. Gimana kabarnya Bu Musdalifah? Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak. Alhamdulillah baik. Ibu Musdalifah ini dari Banjarmasin ya? Betul ya? Enggak Pak, saya dari Ternate, Maluku Utara. Oh, Ternate. Iya. Soalnya mau belajar jadi ikut saja komunitas-komunitas yang ada yang saya tahu ya sudah ikut saja. Aduh, luar biasa. Senang sekali nih ketemu Bu Musdalifah. Saya kira orang Banjarmasin ini. Bukan Pak, kebetulan saya kan ikuti Instagramnya Pak Mujib. Nah, lihat saja flyer-flyer. Oh, ada webinar ya, sudah ikut sajalah. Jadi ya sudah sekalian belajar. Oke, keren Bu Musdalifah. Oke, luar biasa. Oke, boleh Bu Musdalifah cerita nih apa yang membuat ini nih. Ya, bagaimana Pak? Ibu menulis agar guru tahu sesuai metode belajar yang sesuai untuk siswa gitu. Iya Pak, jadi begini, seperti yang saya ikuti beberapa webinarnya dari KGBN itu, penjelasannya mengatakan bahwa sebelum pembelajaran sebaiknya melakukan asesmen diagnostik. Nah, di dalam asesmen diagnostik itu kita mengetahui informasi-informasi pribadi siswa kita seperti apa, kemudian kebutuhan siswa kita itu seperti apa. Jadi dari situ kita tahu arahnya pembelajaran kita akan seperti apa nantinya gitu. Jadi untuk pengalaman, kebetulan di sekolah kami, di sekolah saya itu untuk sementara masih belajar mandiri gitu. Jadi belum menerapkan IKM seutuhnya. Jadi kita masing-masing guru ya belajar untuk bagaimana caranya informasi ini bisa untuk kita terapkan di sekolah gitu. Jadi untuk pengalaman saya kemarin asesmen diagnostik itu ya masih mungkin juga belum maksimal seperti yang Ibu siapa tadi, Ibu Hilda ya.
memang belum maksimal karena saya hanya menuliskan, saya hanya browsing-browsing di internet, oh kira-kira asesmen isinya asesmen diagnosis itu seperti apa gitu. Jadi saya coba gabungkan, ya sudah, oh kayaknya ini yang perlu, ini yang informasi ini yang saya butuhkan. Jadi itu saja yang saya masukkan. Nah setelah itu ketahuan di situ hobinya persiswa saya itu ada yang suka game, ada yang tidak suka game, ada yang suka memasak dan seterusnya. Akhirnya saya kan kebetulan juga guru bahasa Inggris Pak, tapi di SMK. Akhirnya untuk jenjang kelas 11 itu kan ada materi tentang teks prosedur. Akhirnya ya sudah saya buat saja teks prosedur berdasarkan hobi mereka gitu. Dan alhamdulillah cukup efektif, artinya membuat anak-anak percaya diri dalam mempresentasikan apa yang hobi mereka seperti itu. Kelihatan dari ekspresinya, antusiasmenya itu. Jadi saya kira seperti itu Pak pengalamannya. Oke, luar biasa Bu Musdalifah. Duh, senang nih. Oke, keren nih ceritanya. Dari Ternate ya, ini luar biasa karena kita belajar bersama di Nusantara ya. Iya Pak. Oke, makasih Bu Musdalifah sudah ini belajar bersama teman-teman di Kalimantan Selatan. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, ya. Terima kasih Ibu Suti Jumiati juga sudah menuliskan ingin mengetahui perbandingan antara minat dan bakat peserta didik. Ibu Mas Rukia menuliskan ingin mengetahui kebutuhan siswa sebelum masuk memberikan materi yang akan disampaikan. Oke, Ibu Normalina, asesmen awal, kalau yang biasanya saya lakukan di awal pertemuan, di awal tahun pelajaran, awal semester baru, biasanya untuk mengukur minat dan kemampuan siswa. Biasanya pertanyaan basic aja, seperti apa kalian suka bahasa Inggris, apakah menurut kalian bahasa Inggris itu sulit, dan sebagainya. Oke, Bu Helda udah saya follow back ya. Oke, mantap Pak Yandi nih. Pak Yandi ini juga konten kreator nih. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini masih di kolom komentar ya. Boleh ketik A, B, C, D aja ya. Ketik A atau B atau C atau D. Cara diskusi apa yang Anda sukai untuk belajar asesmen awal malam ini? Oke. Cara diskusi apa yang Anda sukai dalam belajar asesmen awal malam ini? A, paparan materi. B, contoh praktik baik. C, tanya jawab, dan D, praktik mencoba. 29. Udah banyak mengetik nih Pak Yandi. B, contoh praktik baik. Oke, Bu Hilda B, contoh praktik baik. Ibu Musdalifah contoh praktik baik. Ibu Rita juga contoh praktik baik. Pak Oscar juga contoh praktik baik. Bu Nur Halimah juga B. Bu Mas Dukia juga B. Bu Lisna juga B, Ibu Siti Jumiati juga B, hampir B semua nih. B, Salmina B. Oke, ada yang D nih, ada yang mau praktik mencoba nih, Ibu Nani Naila. Oke, Ibu Normalina antara B dan C. Apa ya antara B dan C? Atau BC atau B plus atau B C minus gitu ya? Antara contoh praktik baik dan tanya jawab. Oke. Contoh praktik baik disertai tanya jawab, Pak. Itu. Oh ya, contoh praktik baik disertai tanya jawab ya. Oke, keduanya mungkin ya. Oke, terima kasih. Nah, ya keduanya. Oh gitu. Antara B dan C itu benci dan cinta. Oh, Pak Yandi nih. Sangat puitis nih. B itu benci, C itu cinta ya. Antara keduanya itu apa ya? Antara benci dan cinta ya. Nah, kira-kira. Oke. Iya Pak Ujib, jadi antara benci dan cinta itu karena kita awalnya kan nggak kenal gitu. Jadi ngelihat anak susah sekali kok diajari kan benci. Tapi karena asesmen awal kita lebih mengenal, tahu akar masalahnya jadinya jadi cinta gitu loh. Oh gitu, Helda ya. Asalnya dari benci menjadi cinta gitu ya karena asesmen awal. Oke.
Biasanya gitu ya, kalau kita benci karena sesuatu itu biasanya akhirnya jadi cinta gitu ya. Mungkin pasangan kita yang sekarang ini dulu kita benci nih, sekarang jadi pasangan kita nih. Tak kenal maka tak sayang. Oke, betul ya, Bu Nurmalina. Nah, oke. Nah, banyak yang pengen contoh praktek baiknya ya, banyak yang ingin contoh. Nah, betul Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ceritakan tadi, ada Bu Hilda, Bu Nurul, juga Bu Musdalifah, kemudian Pak Hadriyadi. Ini adalah suatu pandangan atau insight, bahkan praktik yang sudah dipraktikkan Ibu Hilda itu sudah sangat kena tuh, bahkan sangat praktis. Ibu Hilda sudah melakukan asesmen awal dengan cara percakapan. Itu sudah asesmen awal yang sangat praktis dan bisa dilakukan tanpa butuh apa-apa, tinggal kita ngobrol dengan anak, tinggal kita ngomong, itu melakukan asesmen awal. Yang saya lakukan dari awal tadi Bapak Ibu, dari beberapa slide yang dari saya minta Bapak Ibu yang ngajar di SMP boleh raise hand, itu termasuk asesmen awal loh Bapak Ibu. Saya mengasesmen Bapak Ibu yang di sini nih, ada berapa orang yang ngajar di SMP. Oh, saya punya data. Oh, ada 6 orang, ada 7 orang yang ngajar di SMP. Oh, ini ada nih yang SMP. Kira-kira saya tahu nih. Dari ini ngajar di SMP, ada ini ngajar di SMP. Nah, ini salah satu asesmen awal. Simple kan? Kita tinggal tanya. Berapa orang yang tahu tentang asesmen awal, boleh angkat tangan. Ada yang belum tahu, boleh angkat tangan. Itu asesmen awal. Jadi kita tahu siapa aja yang belum tahu, atau siapa aja yang sudah pernah. Yang kedua, yang tadi kan saya juga meminta tulis di kolom chat, Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan asesmen awal, silakan ketik 1. Itu juga asesmen awal. Oh, jadi saya tahu Bu Hilda yang sudah pernah. Ada tahu kalau itu namanya asesmen awal. Oh, ya, Bu Samina. Ada yang disampaikan Bu Samina? Ada. Nah, itu termasuk asesmen awal Bapak Ibu ya. Kemudian saya meminta Bapak Ibu menuliskan 2 kata tentang asesmen awal. Itu juga saya melakukan asesmen awal kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang menulis tadi batu pertama, ada yang menulis kebutuhan awal, ada yang menulis macam-macam tadi. Itu saya tahu nih. Menurut pandangan Pak Hadriyadi seperti ini, menurut pandangan Bu Nurul seperti ini, menurut pandangan ini saya tahu, oh dari sini nih berarti data profil pengetahuan dari Bapak Ibu adalah seperti itu. Nah, saya bisa petakan profil Bapak Ibu. Kemudian saya juga meminta pendapat dari Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kira-kira kenapa Bapak Ibu ingin tahu tentang asesmen? Itu juga asesmen awal. Saya ingin tahu nih alasan Bapak Ibu ingin tahu itu apa. Ini saya punya data nih di kolom chat. Ini adalah data tentang profil Bapak Ibu malam ini, gitu. Inilah asesmen awal, mudah kan, bisa kita lakukan dengan waktu singkat kan, nggak perlu mungkin sebelumnya, nggak kita repot-repot. Kemudian kita tinggal di saat itu kita tanyakan apa yang kita butuhkan, lalu yang ketika saya ngobrol di malam ini di TPD malam ini, yang kita obrolkan adalah tentang apa yang Bapak Ibu tulis di kolom chat. Karena yang Bapak Ibu ditulis di kolom chat ini adalah kebutuhan belajar Bapak Ibu. Inilah kebutuhan belajar Bapak Ibu. Data yang saya punya di kolom chat ini. Ini adalah data tentang kebutuhan belajar Bapak Ibu. Ada data tentang kesiapan belajar Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah ada yang sudah pernah, ada yang belum nih. Oh, kira-kira yang sudah pernah, Bu Hilda ini ada beberapa orang yang sudah mungkin fasenya tinggal konfirmasi. Ada yang belum. Yang belum nih mungkin ingin lihat contoh cara melakukannya. Nah, ketika tahu contohnya bisa nih dipraktikkan. Nah, kan gitu. Nah, ini data-datanya. Kemudian ini tentang cara belajarnya. Cara belajar kan di kebutuhan belajar itu mungkin kalau secara teorik ada 3 ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah belajar di modul guru penggerak ada 3
kategori tentang kebutuhan belajar. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, yang ketiga adalah profil gaya belajar. Ini ada tiga macam kebutuhan yang perlu kita asesmen, yang perlu kita diagnosa. Nah, ini adalah bagian yang saya lakukan ini untuk mendiagnosa yang ketiga macam tadi. Saya tahu gaya belajar yang Bapak Ibu inginkan, ingin lihat contoh praktik baik. Kalau melihat contoh bisa niru nih, bahkan bisa ditiru, bisa dimodifikasi. Nah, ini yang saya contohkan dari awal sampai beberapa kali di kolom chat tadi. Ini adalah contoh melakukan asesmen awal. Tentunya mudah kan, dan mungkin saya melihat Bapak Ibu juga sudah melakukan itu sebenarnya. Ketika itu kita sajikan apa-apa yang ada di kolom chat ini, kita obrolkan malam ini, tentunya kan Bapak Ibu akan senang nih. Tentunya Bapak Ibu akan merasa kebutuhan Bapak Ibu sudah saya penuhi nih. Karena yang kita omongkan adalah apa yang Bapak Ibu butuhkan di sini, yang Bapak Ibu sampaikan. Begitu juga murid kita. Artinya ketika yang mereka sampaikan, baik itu melihat percakapan, baik itu dari ini, itu yang Bapak Ibu sajikan di kelas, tentunya mereka akan senang. Oh, betul Bapak Ibu saya sudah memenuhi ini, Bapak saya sudah memenuhi ini. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Sudah, ini ya. Mungkin seperti itu Bu Hilda. Paparan dari saya ya. Boleh kita masuk ke tanya jawab nih, mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin cerita gitu, berbagi. Silakan Bu Hilda. Iya, itu tadi sedikit paparan dari Pak Mujib ya, tapi sedikit namun apa ya, ngena gitu. Oke, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau bisa juga ketik di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Oke, boleh. Bapak Ibu yang pengen bertanya boleh open mic atau mau bercerita atau mau menulis saja juga silahkan. Artinya kalau kita pikir asesmen awal itu berupa instrumen, harus administrasi, harus terdokumentasi, itu kita mikirnya mungkin ribet kalau kita mikir seperti itu. Kalau kita mikir harus ada administrasinya nih, harus ada data yang tertulis nih, kita bawaannya akan ribet. Kalau kita mikirnya seperti itu, asesmen awal ini. Karena pada dasarnya asesmen awal ini adalah untuk mengenali kebutuhan belajar murid itu aja. Ketika dengan percakapan, tentunya kebutuhan belajar murid akan dengan mudah kita ketahui gitu ya, dan murid pun lebih mudah menyampaikan kebutuhannya kalau hanya dalam bentuk percakapan dibandingkan dia harus mengerjakan soal. Itu mungkin akan stres anak nih, belum belajar udah jawab soal nih, belum belajar udah nulis ngerjakan instrumen segala macam nih, mungkin sudah stres lebih awal muridnya nih kalau kita bawa seperti itu. Tapi kalau kita bawa lebih mudah, simple, yang penting itu sudah memenuhi kebutuhan murid. Artinya ketika kita melakukan asesmen awal, kita dalam pembelajaran kita penuhi kebutuhannya, untuk mengetahui nih, untuk merefleksikan apakah saya betul sudah melakukan asesmen awal, apakah saya betul sudah memberikan pembelajaran diferensiasi, apakah betul apa yang sajikan di kelas sudah memenuhi kebutuhannya, gimana cara mengetahuinya, cara menilainya. Mudah Bapak Ibu cara mengetahuinya. Cuma dengan satu cara. Cuman dengan satu indikator yang paling mudah dan terlihat kasat mata. Indikatornya apa? Murid bahagia belajar. Murid senang belajar. Ketika murid selesai dari kelas Bapak Ibu, murid senang dan bahagia, itu bisa terlihat tuh. Oh, mungkin dia pengen lagi, dia bertahan di kelas, nggak pengen istirahat, itu tanda-tanda bahwa murid senang belajar. Oh, murid ini bertahan sampai selesai. Itu tanda-tanda bahwa murid itu senang belajar karena kebutuhannya terpenuhi. Atau di dalam Zoom, ketika
peserta Zoom kita standby dari awal sampai akhir, saya percaya kebutuhan Bapak Ibu yang standby ini terpenuhi. Karena apa? Karena merasa senang belajarnya. Tapi ketika Bapak Ibu mungkin udah melaksanakan Zoom dari awal, mungkin sudah awalnya 50 pesertanya, ketika jalan pertengahan sisa 25, di akhir tersisa 5. Itu indikatornya sudah bahwa mereka tidak senang nih, ada sesuatu yang mungkin mengecoh. Nah, itu indikatornya seperti itu sih. Indikator diferensiasi pembelajaran dan indikator pemenuhan kebutuhan belajar. Mungkin seperti itu. Oke, Bu Pak Hadri. Ya, ada komentar-komentar nih. Saya bacakan ya. Pak Yandi kena mood kesana Pak kayaknya nih, karena B sudah banyak saya pilih C aja. Oke. Bu Rita jadi bisa langsung memilah. Bu Lisna, ya Pak, mudah dan gak berasa. Pak Hadri, sebenarnya insya Allah semua akan melaksanakan asesmen awal, tetapi tidak disadari dan belum tahu bahwa itu adalah asesmen awal. Oke, Bu Rita, bagaimana melakukan asesmen atau langkah-langkahnya? Oke, ya Bu Rita. Nah, ini yang saya lakukan tadi adalah memenuhi kebutuhan melakukan asesmen awal. Ibu Rita bisa lakukan seperti yang saya lakukan di awal, gitu ya. Saya menanyakan apa-apa pendapat dari Bapak Ibu, apa-apa tentang keinginan Bapak Ibu, apa-apa yang gaya belajar Bapak Ibu seperti apa. Ini yang saya lakukan seperti tadi, Bu Rita. Boleh dicoba di kelas Bapak Ibu, kelas Ibu gitu. Oke, Bu Lisna, guru bahagia belajar, bahagia mengajar. Oke, guru bahagia mengajar juga ini ya, indikator daripada asesmen awal. Oke, Pak Oscar kayaknya resen nih. Iya Pak, mau bertanya boleh nggak Pak kalau sekarang bertanya? Oke, silakan Pak Oscar. Iya, terima kasih Pak Mujib. Yang mau ulun tanyakan Pak, ini masih belum jelas gitu dari pandangan ulun sendiri. Untuk asesmen ini, apakah kita melaksanakannya, misalkan dalam tahun pembelajaran ya, misalkan 2022-2023 gitu, nah kan 1 tahun, apakah kita coba melaksanakan setahun sekali kah, atau misalkan per bab, misalkan mau per bab pembelajaran atau per semester atau gimana gitu Pak untuk pelaksanaan asesmen ini dalam kurun waktu 1 tahun gitu, nah Inggih. Terima kasih itu Pak. Oke, kapan ya kita harus melaksanakan asesmen awal? Nah, mungkin poin dari pertanyaan Pak Oscar nih, apakah setiap awal tahun, apakah setiap semester, apakah setiap kapan nih? Ya, asesmen awal ini perlu kita lakukan setiap kita butuh, gitu ya. Setiap kita butuh. Kapan saja. Setiap kali pertemuan juga boleh, silahkan. Atau mungkin kalau pertemuan berikutnya Bapak Ibu sudah punya data nih yang ingin diberikan diferensiasi, yang ingin dipenuhi kebutuhan belajarnya. Artinya tanpa melakukan asesmen awal, karena mungkin menggunakan data yang dulu juga bisa dilakukan. Nah, itu bisa nih dilakukan tanpa melakukan asesmen awal. Artinya asesmen awal ini tujuannya adalah untuk agar pembelajaran ini betul-betul memenuhi apa yang Bapak Ibu inginkan. Gitu ya. Artinya ketika kita mengajar murid kita sesuai yang apa yang mereka inginkan, tentunya mereka merasa terfasilitasi. Terpenuhi kebutuhannya. Diperhatikan oleh gurunya kebutuhannya. Lalu mereka senang jadinya belajar. Yang mungkin yang jadi masalah itu karena murid kita mengajar tidak dibutuhkan murid. Misalnya kita ingin mengajar, besok kita akan mengajar bahasa Inggris tentang tentang zoo misalnya, tentang zoo. Lalu kita inisiatif nih, kita akan mengajar tentang zoo, kebun binatang yang ada di Afrika misalnya. Sedangkan itu hanya inisiatif dari kita.
kita belum tahu nih, murid itu pengennya zoo yang seperti apa. Ada berapa murid nih yang sudah kenal dengan zoo? Ada berapa murid nih yang sudah tahu apa itu zoo? Nah, itu mungkin ketika kita langsung mengajar tanpa tahu data akan profil murid, kemungkinan besar pembelajaran kita akan membosankan bagi mereka. Mereka bisa jadi tidak senang belajarnya. Karena bukan itu yang mereka inginkan, bukan itu yang mereka butuhkan. Kita hanya menyajikan berdasarkan asumsi kita, berdasarkan pemikiran kita. Nah, jadi murid kita akan jadi bosan di kelas. Sebaliknya, ketika kita menyajikan zoo dari data, oh saya kenal nih, si Rapi sama si Mukhtar ini, dia punya binatang piaraan. Dia binatang piaraannya ada mungkin kelinci, ada yang miara anjing, oh saya kenal. Oh si Mahmud ini ada punya binatang punya monyet. Oh si Raffi ini dia suka bepergian dengan ayahnya, suka jalan-jalan. Dan saya pernah lihat foto di Instagramnya waktu dia berfoto di taman safari. Oh saya ini bisa nih gunakan beberapa anak ini, si Raffi ini nanti akan bercerita nih tentang pengalamannya dari jalan-jalan ke taman safari gitu ya. Kemudian si ini tadi saya mau minta si ini untuk bercerita tentang kelincinya seperti apa. Nah, dari situ jika kita berdayakan dari data-data yang ada, tentunya mereka akan senang kan? Karena sudah dekat dengan mereka. Itu sih tujuan daripada asesmen awal, bukan suatu tuntutan administrasi, bukan. Karena asesmen awal ini bukan hanya untuk administrasi. Tidak ada administrasi untuk asesmen awal nih. Untuk tambahan nilai juga tidak dibutuhkan. Nilai asesmen awal tidak berpengaruh untuk nilai capaian belajar gitu ya. Tidak berpengaruh. Dan tidak menjadi tambahan mungkin perhitungan capaian belajar, bukan. Tujuan utama asesmen awalnya adalah untuk mengetahui data ya. Sekali lagi data, hanya untuk data, untuk memenuhi kebutuhan awal belajar murid itu saja. Hanya untuk data gitu, bukan untuk administrasi yang harus kita dokumentasikan, bukan. Bahkan untuk pengisian raport itu tidak ada kolom pengisian nilai asesmen awal, tidak ada. Mungkin Bapak Ibu bisa otak-atik raport yang mungkin sudah rilis ya untuk kurikulum Merdeka, itu tidak ada. Pengisian nilai untuk asesmen awal itu tidak ada. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk membuat kelas kita menyenangkan bagi murid. Itu sih tujuan utamanya, karena kebutuhannya terpenuhi. Mungkin seperti itu. Makanya bisa kita buat semudah mungkin. Tidak usah ribet-ribet. Kalau ribet kita yang pusing, murid juga pusing, ikut pusing, gitu ya. Oke, Pak Mujib. Pak Mujib. Oke, Bu Hilda. Oke, jadi kan gini Pak. Kalau dulu kan tiap tahun ajaran kan libur dulu. Kita tuh berlomba-lomba bikin RPP sampai 1 tahun lah gitu. Berarti kalau belum kenal sama muridnya, nggak usah bikin RPP. Itu kan Pak, sebagai guru yang baik itu kan kalau berhasil membuat RPP selesai, kita baru masuk bisa langsung minta tanda tangan, itu kan rasanya berasa hebat gitu Pak. Berarti kita harus assessment awal dulu, baru kita bikin itu perencanaan pembelajaran ya Pak ya. Betul. Ya betul, Beda. Itu adalah salah satu miskonsepsi RPP. Itu adalah salah satu miskonsepsi RPP. RPP dibikin 1 tahun, RPP dibikin 1 semester, dan bahkan RPP itu ketika dibikin, dicetak, ditebal, ditaruh di meja, tidak pernah dibuka, hanya ketika pengawas datang disajikan.
dan bahkan RPP itu tidak pernah dilakukan di kelas kan gitu. Karena apa? Karena itu adalah miskonsepsi. RPP itu idealnya ketika kita membuat perencanaan, kalau saya sih senangnya membuat RPP itu sebelumnya itu saya senang 1 minggu sebelumnya. Kan mungkin saya bikin untuk minggu ini saya ngajar apa-apa aja. Saya bikin untuk 1 minggu, saya coba di kelas. Itu. Minggu berikutnya bikin lagi. Nah, artinya atau kalau mungkin buat besok RPP-nya apa ya? Nah, artinya kan itu lebih update lagi nih. Kalau kita besok ngajar bikin RPP malam ini, itu lebih update lagi. Karena sesuai apa yang dibutuhkan murid gitu ya. Begitu juga, tapi kalau mungkin nggak pengen repot tiap hari bikin RPP, ya bikin untuk 1 minggu lah. Mungkin lebih kena gitu ya. Nah, itu tujuannya RPP. Karena RPP ini adalah tujuan untuk membuat strategi pembelajaran, rencana pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan rencana ini sebaiknya ada data yang kita jadikan patokan untuk membuat rencana pembelajaran. Dan ini betul-betul kita lakukan di kelas. Kita praktikkan di kelas. Itu sih tujuan sebenarnya. Dan ini berdampak jadinya anak-anak itu betul-betul kelasnya itu tentunya akan banyak terjadi perubahan. Dan ini saya merasakan itu, Bu Hilda. Dulu saya juga seperti itu ya. Artinya bikin RPP, bikin jilid, tanda tangan, seperti itu. Karena saya merasa bikin RPP itu enaknya download, cetak, udah nggak bikin apa, selesai, udah kan beres tanggung jawab. Saya merasa kalau kita bikin RPP betul-betul faktual, itu pasti sulit, nggak mungkin bisa. Saya merasa seperti itu. Tapi ketika saya mencoba, pertama kali mungkin kenal dengan teman, saya mencoba nih, saya ingin bikin betul-betul RPP yang betul-betul saya kerjakan di kelas. Sulit nggak? Saya pertama mungkin merasa berat. Apa idenya? Mungkin awal tuh rasa lama mendapatkan ide, itu mungkin berjam-jam baru dapat ide untuk strategi pembelajaran. Saya coba. Saya bikin jadi besok saya ajarkan dan saya merasakan dampaknya yang luar biasa. Kelas saya jadi betul-betul terencana dan menyenangkan dan luar biasa, anak-anak terfasilitasi dan betul-betul kena gitu ya. Lalu besok saya bikin lagi nih. Lalu ketagihan jadinya dan bahkan saya sudah alhamdulillah sudah saya terbiasa 5 menit jadi 1 RPP. Sudah terbiasa. Seperti malam ini. Malam ini Bapak Ibu Hilda, malam ini kita di TPD malam ini saya bikin RPP loh sebenarnya. Sebelum gimana nih untuk mencobakan praktik asesmen awal nih. Saya bikin RPP cuma 5 menit sebelum saya tadi habis kebetulan habis salat maghrib makan, saya bikin RPP nih. Sambil dengar sambil nonton video, jadi sudah selesai, siap. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya percaya, alhamdulillah saya yakin malam ini saya merasakan kesenangan karena teman-teman merasa puas dan banyak feedback dari teman-teman dan banyak diskusi yang kita bisa lakukan seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Hilda. Iya, makasih Pak Mujib. Oke, sekarang saya bacakan dari komentar dari Pak Yandi, SDN 2 Kait-Kait Tala. Berdasarkan, bisakah asesmen awal dilakukan berdasarkan pemahaman guru yang penting tidak melenceng dari esensinya? Bisa ya Pak Mujib? Intinya asesmen awal itu bentuknya tidak kaku. Ya, jadi kita sepakat bahwa asesmen itu tidak kaku. Kemudian dari Pak Hadriyadi, kebanyakan kalau kita mendengar istilah asesmen awal, maka yang terbayang adalah rentetan soal seperti pretest. Nah, apakah asesmen awal itu sama dengan pretest? Iya. Ya, terima kasih Bu Hilda. Ya, Pak Yandi, bisa kasih, ya boleh, silahkan menurut pemahaman Bapak. Artinya yang tahu akan kebutuhan belajar murid itu adalah Bapak, yang tahu akan pelajaran murid anak-anak Bapak itu adalah Bapak. Silahkan gunakan cara yang Pak Yandi merasa tahu kebutuhan belajar murid anak-anak seperti apa. Caranya itu silahkan, tidak harus caranya seperti ini, terserah Bapak Ibu.
Bapak Ibu adalah seorang guru yang merdeka belajar. Guru yang merdeka belajar selalu mandiri terhadap cara. Artinya caranya silahkan mau bikin seperti apa. Tidak harus ikut perintah ini, ikut perintah itu, tidak. Yang tujuan utama mandiri terhadap cara, tapi tetap komitmen pada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu aja sih sebenarnya tujuan utamanya. Sepanjang kebutuhan belajar murid terpenuhi, artinya asesmen awal kita sudah tepat gitu ya. Itu sih. Mau caranya seperti apa silakan. Oke, Pak Hadriyadi, apakah pretest itu adalah asesmen awal? Ya, termasuk. Artinya dari hasil pretest itu kita akan tahu kemampuan awal murid kita. Kita akan tahu. Dari pretest itu kita akan tahu, kita punya data nih, apa yang sudah diketahui oleh murid-murid kita. Tapi terserah juga, bentuk pretest itu bisa dibuat semudah mungkin. Pada awal tadi saya sudah melakukan pretest loh, kepada Bapak Ibu. Apa pretest saya? Ada beberapa pertanyaan pretest dari saya tadi. Saya menanyakan, apa namanya, sebutkan 2 kata tentang asesmen awal. Itu adalah pretest dari saya. Itu adalah pretest dari saya. Sebutkan 2 kata tentang asesmen awal. Itu adalah termasuk pretest. Tadi Bapak Ibu yang menuliskan macam-macam tadi. Oh ini. Oh berarti pemahaman Ibu Mas Rukiah seperti ini. Pemahaman Bu Hilda seperti ini. Pemahaman ini itu termasuk, itu adalah pretest. Pretest yang mudah. Dan apa enak dilakukan. Itu sih. Ya, Ibu Mas Rukiah, asesmen awal sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Ya betul, Bu Mas Rukiah. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Ya, itu yang kita tuju agar siswa kita terpenuhi. Oke. Oke Pak Mujib, ini kita nggak berasa ya waktunya. Kayaknya kalau ngomongin assessment ini, bahkan ini cuma assessment awal loh, bukan assessment yang formatif sumatif yang banyak itu, tapi kayaknya waktu kita itu akan cepat berasa karena ya kayak kita begini ya, mungkin perasaan murid itu kalau materinya mereka butuh, mereka suka, waktu itu jadi tidak berasa ya Pak. Oke. Oh Pak Yani Pak Yani mau lanjut. Oke, lanjut ya Pak Yandi, senang. Oke, gimana nih Pak Mujib? Apa nih yang pengen ditanyakan lagi nih? Apa kebutuhan Bapak Ibu lagi nih? Kalau saya menyampaikan yang saya ini kan kurang asik nih, tapi ketika Bapak Ibu bertanya itu adalah kebutuhan Bapak Ibu. Ketika pertanyaan Bapak Ibu saya jawab, tentunya kan lebih asik kan? Karena pertanyaan itu ya, tapi ketika saya ngomong tidak ditanya itu bisa membosankan, bisa bosan Bapak Ibu dengar karena yang saya omongkan itu hanya dari saya. Tapi ketika Ibu bertanya, Bapak Ibu bertanya, saya jawab, tentunya kan Bapak Ibu akan ada dorongan mau dengarkan karena itu adalah kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Silakan ada yang bertanya lagi? Atau udah cukup ya? Oke, nanti kalau mau lanjut kita bikin sesi berikutnya lagi ya Pak Yandi. Ya, karena kita janjinya cuma jam 9 malam, mungkin Bapak Ibu udah ada yang ngantuk nih, cuma Pak Yandi tapi masih on fire ya Pak Yandi ya. Iya. Pak Oscar sebenarnya resign tuh Bu. Oh iya, Pak Oscar. Tinggi Bu. Oscar. Boleh Ya. bertanya Bu? Iya, silahkan. Oke, ini kan kita berbicara asesmen awal ya Pak. Tapi ini sedikit menyerempet Pak. Bagaimana kalau asesmen akhirnya gitu? Kalau misalkan kita ingin menilai, misalkan kita mengajar satu bab ya tentang misalkan CP tentang apa gitu ya. Terus kita asesmen akhirnya apakah bisa berbeda juga atau satu bentuk gitu. Nah, karena kan kita asesmen awal kita kan mengetahui gaya belajarnya kayak gini, hobinya kayak gini, terus kita kontekstualkan dengan pembelajaran atau capaian materi, kan pasti berbeda tuh mungkin di perjalanannya. Tapi di asesmen akhirnya, apakah bisa juga berbeda
atau harus sama gitu Pak? Misalkan bentuk apa, produk kah, atau tertulis aja kah, atau gimana gitu? Nah, Inggih. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Oscar. Ya, luar biasa nih Pak Oscar nih nanya nih, sangat ini nih artinya tentang asesmen akhir nih. Oke, karena mungkin topik kita malam ini sebenarnya asesmen awal sih, tapi mungkin saya jabarkan sedikit aja ya tentang asesmen ini, karena asesmen ini lumayan panjang ya untuk kita diskusikan, untuk kita omongkan apa itu asesmen. Mungkin kemarin ya di TPD di mana? Oh, di TPD Tanah Laut. TPD Tanah Laut kemarin kita topiknya tentang asesmen full ya. Ya, asesmen futuristik itu ya. Futuristik ya. Nah, itu kita Sampai sudah baterai saya habis mati gitu. Oh, gitu ya. Saking panjangnya. Ya, sebenarnya asesmen itu tujuannya adalah umpan balik. Bapak Ibu. Tujuannya adalah umpan balik. Umpan balik agar perjalanan belajar itu terus berlanjut ke tujuan gitu. Tujuannya adalah seperti itu. Agar perjalanan belajar ini terus lanjut, tidak mogok di tengah jalan gitu. Maka dibutuhkan asesmen agar sampai ke tujuan. Mungkin seperti yang saya analogikan, ketika kita berjalan dari Barabai mau ke Rantau, kita dari awal ini, dari Barabai ke Rantau ini, tentunya kan tujuan akhir kita adalah Rantau. Tujuan akhir kita adalah Rantau. Tentunya untuk perjalanan ini, kita sepanjang perjalanan ini butuh agar menjaga perjalanan ini sampai ke tujuan, agar sampai Rantau gitu. Ini ketika dari awal berangkat kita sudah melakukan asesmen nih. Asesmennya adalah mungkin memperhitungkan berapa bensin yang diperlukan, jam berapa mau berangkat, kita kira mau lewat mana yang jalannya tidak putus, yang jalannya lancar. Kita tuh asesmen awal nih, yang pembahasan awal yang kita anukan. Ketika jalan ke kandangan, mungkin kita ketemu persimpangan yang membingungkan, mau belok kiri atau belok kanan nih. Kalau belok kiri kan mungkin kalau kita ragu bahwa ini mungkin nggak nyampe ke Rantau nih, itu juga asesmen dibutuhkan agar bisa tetap berjalan ke Rantau. Caranya apa? Caranya adalah dengan bertanya dengan orang yang tahu di sekitar, atau bertanya dengan Google. Itu juga bentuk asesmen. Itu umpan balik agar perjalanan tetap sampai ke tujuan. Ketika di tengah jalan juga kita ketemu ban bocor, nah tentunya ini mengganggu kan. Kita bisa nggak sampai Rantau kalau ban kita bocor. Nah, ini dibutuhkan asesmen juga agar ada solusi sehingga tetap sampai Rantau. Kita lakukan asesmennya apa? Cari tukang tambal atau beli ban baru, itu terserah asesmen kita seperti apa. Tujuannya adalah kita nyampe Rantau. Ketika sampai di Rantau, kita lakukan asesmen lagi, umpan balik lagi nih. Kira-kira kita lihat proses perjalanannya dari Barabai, jam berapa berangkatnya, sampai Rantau jam berapa. Oh, berarti berapa jam perjalanan kita. Ini bisa dihitung nih. Kemudian lewat mana yang jalannya lancar, kita tahu nih. Itu asesmen di akhir. Gitu. Artinya poinnya adalah umpan balik. Artinya, apakah asesmen akhir ini menyesuaikan dengan asesmen awal? Kan bentuk poin pertanyaan Pak Oscar itu seperti itu. Apakah harus memuat nih poin-poin yang di asesmen awal di asesmen akhir juga? Tergantung kebutuhan kita. Artinya, tujuan kita adalah kita punya tujuan. Kita fokus agar kita sampai tujuan aja. Kalau tidak harus berhubungan dengan asesmen awal, ya nggak perlu. Artinya yang penting kita sampai Rantau gitu. Apakah asesmen di Barabai ini perlu kita muat nih? Apakah perhitungan bensin kita muat? Harus kita buat di waktu kita menilai saat di Rantau. Apakah perhitungan di awal tadi harus kita muat saat kita di Rantau? Tidak. Artinya kalau merasa tidak perlu, ya nggak usah perlu dimuat. Yang penting tujuannya nyampe. Yang penting tujuan belajar anak kita sampai. Untuk apa sih anak kita belajar? Tujuannya mau kemana nih? Itu sih yang penting. Yang penting adalah umpan balik, bukan nilai ya. Tujuan asesmen itu bukan nilai. Tujuan asesmen itu adalah untuk memberikan umpan balik agar sampai kepada tujuan belajar. Artinya
Kalau tujuannya adalah nilai, itu mungkin akan terjadi miskonsepsi. Akan terjadi miskonsepsi belajar. Kalau tujuan belajarnya hanya untuk mendapatkan nilai, ketika kita belajar mendapatkan nilai misalnya 70, udah berhenti nih. Artinya nggak nyampe. Udah. Artinya sampai di situ sudah perjalanan belajar. Artinya 70 ya mungkin 70% dari kompetensi yang kita dapat. Nah, mungkin ketika juga misalnya tujuan kita, belajar kita adalah untuk lulus ujian nasional, belajar jor-joran, mengerjakan soal, latihan, ikut bimbel sana, bimbel sini, yang penting lulus ujian nasional. Begitu lulus ujian nasional udah berhenti belajarnya, nggak belajar lagi. Kan itu jadi miskonsepsi. Sekarang ujian nasional dihapus, apakah kita tidak sekolah lagi karena ujian nasional dihapus gitu? Nggak perlu lagi belajar karena ujian, kita juga nggak ada ujian nasional lagi nih. Nggak perlu lagi nih kita belajar, soalnya kita berapapun kita bisa lulus gitu. Nah, kan gitu. Kalau tujuan kita belajar adalah nilai, itu adalah miskonsepsi. Tapi kalau kita sadar tujuan belajar kita adalah untuk meningkatkan kompetensi diri kita, itu tuh tujuan utamanya. Ketika kita belajar ingin meningkatkan kompetensi, berapapun nilainya, sampai mana kita akan terus berlanjut, karena kita sadar kompetensi kita di situ. Mungkin seperti itu, Oscar. Iya, itu dari Pak Mujib ya, Pak Oscar. Topik Ya, assessment terima ini, kasih, Pak. ya, topik assessment ini kan memang sangat luas gitu. Makanya ini sengaja Pak Mujib ngambil assessment awal dulu kan. Jadi artinya nanti kita ada assessment berikutnya nih yang akan kita sambung, dan semoga saja Pak Mujib masih berkenan ya Pak melanjutkan. Kita lanjutkan ke pertemuan-pertemuan kita yang berikutnya. Dan saya sangat senang karena malam ini tidak hanya dari KGBN Tapin, tapi dihadiri juga Bapak Ibu, teman-teman pendidik dari Banjarmasin, dari HST, dari Tala gitu. Saya kalau dapat support begini tuh semakin semangat ya. Kadang-kadang itu kan hampir redup lalu dibangunkan lagi oleh Pak Mujib, nggak apa-apa Bu, kata Pak Mujib gitu kan. Tapi kalau sekarang udah banyak dapat support, insya Allah kita akan selalu bertahan ya. Oke. Jadi dari topik kita hari ini yang assessment awal bisa dibuat mudah dan tidak ribet itu ternyata memang bisa dibuat mudah ya, dan benar-benar tidak ribet, caranya pun fleksibel, mau kita dengan percakapan, mau kita bikin polling kan, atau kan sekarang ada kuisis gitu, bikin polling. Anak-anak kalau pakai kuisis itu nggak mau berhenti, Bu lanjut gitu. Aduh, kata saya kita belajar dulu, jangan terus-terusan main kuisis. Ternyata setelah pulang dia di grup, aku bikin soal kalian jawab. Loh, kata saya, lanjut. Ternyata mereka di rumah, oke, kata teman-teman yang lain. Jadi, oh ternyata anak jadi senang belajar. Saya tidak lagi merasa jadi guru yang gagal-gagal amat gitu akhirnya. Oke. Jadi indikator kebutuhan murid assessment awal itu agar kita tahu apakah kebutuhan murid itu sudah terpenuhi. Jadi indikator kebutuhan murid terpenuhi itu adalah murid senang belajar. Nah, jadi assessment awal juga bisa dilakukan setiap kali dibutuhkan ya, tidak mesti setahun sekali, 1 semester sekali ya. Kapan kita merasa membutuhkan asesmen awal bisa kita lakukan, dan tidak perlu juga diadministrasikan, disimpan nilainya, dimasukkan ke raport kan. Kebiasaan banget kadang dikit-dikit dimasukkan ke daftar nilai, dikit-dikit dimasukkan ke daftar nilai. Enggak ya, ini data gitu, data bahwa kita tahu kebutuhan murid itu apa, sehingga kita bisa menyajikan yang pas nih untuk siswa kita. Oke, demikian pertemuan kita malam ini. Kita akhiri dengan sesi foto ya. Pak Mujib, mohon dibantu. Aduh, hari ini malam ini saya nyuruh-nyuruh narasumber nih.
Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, kita foto ya. Boleh Bapak Ibu on cam ya. Kita foto bersama. Oke, ada 2 layar sih sepertinya nih. Oke, boleh. Kita siap. Siap ya. Untuk layar pertama nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap-siap layar kedua, Bapak Ibu. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Mujib atas kesediaannya malam ini. Nanti jangan lupa teman-teman kita bikin refleksi di grup WhatsApp tentang apa sih yang sudah kita dapatkan malam ini tentang topik assessment awal ini. Oke, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, salah hilap, mohon maaf. Terima kasih Pak Mujib. Sama. Terima kasih Bu Hilda.